warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Matematika Komputasi. Kali ini kita bertemu di dalam video pembahasan di pertemuan kedua, yaitu membahas materi baris dan deret. Oke, mungkin kita langsung saja ya masuk ke dalam materi yang kita perdalam, apa itu baris dan deret. Oke. Di sini saya telah membuat sebuah dokumen yang berisi sebuah rangkuman dari modul dan PowerPoint yang telah diberikan pada pertemuan kedua di LMS. Oke, di sini ada baris dan deret ya. Oke, yang pertama mungkin kita akan membahas apa itu baris. Nah, secara pengertian, baris ialah urutan dari suatu anggota-anggota himpunan berdasarkan suatu aturan. Nah, jadi baris itu merupakan himpunan yang memiliki sebuah aturan. Sebagai contoh nih, sebagai contoh analogi lain tentang baris. Mungkin kalian ketika sekolah SD, SMP, SMA, ketika upacara kan pernah tuh baris ketika upacara ya. Nah itu biasanya sama guru diatur tuh untuk barisnya tuh bagaimana. Biasanya yang pendek itu di depan, yang tinggi itu di belakang. Nah itu juga disebut dengan baris ini, yaitu sebuah himpunan berdasarkan suatu aturan. Nah untuk macam dari baris itu ada dua, yaitu baris aritmatika dan baris geometri. Nah di sini kita membahas dulu apa itu baris aritmatika. Baris aritmatika ialah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Selisih antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu disebut B. Nah, jadi selisih antar suku itu pasti nilainya sama pada baris aritmatika. Nah, itu disimbolkan dengan huruf B. Atau bisa kita sebut beda antar sukunya itu berapa. Itu disebut dengan B. Nah, untuk rumusnya itu ada dua. Seperti ini rumusnya. Ada UN sama dengan UK ditambah N min K kali B. Atau UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Nah, mungkin kita bedah nih, maksud dari rumus ini itu apa nih. Nah, sebelum kita bedah nih, ternyata kedua rumus ini memiliki sebuah fungsi yang berbeda, di mana rumus yang pertama ini digunakan apabila suku yang dicari hanya diketahui nilai dan letak suku tertentu yang lain. Nah, jadi kita bedah dulu nih. UN itu apa? UN itu suku ke N. Lalu ada UK, yaitu nilai suku yang akan diuji atau yang diketahui. Nah, N itu suku yang dicari nilainya. Jadi untuk mencari suku yang dicari itu simbolnya N. Dan K ialah suku nilai uji berada di mana. Jadi si nilai uji itu berada di suku keberapa gitu. Lalu di sini ada B, yaitu beda antar suku. Di mana beda antar suku didapatkan dari rumus ini. UN dikurang UN-1 atau bisa disebut bilangan itu dikurang dengan bilangan sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini sebagai contoh nih. Nah, karena di sini digunakan apabila suku yang dicari hanya diketahui nilai dan letak suku tertentu yang lain gitu. Mungkin di sini saya coba ingat nih, kita ingat dulu. Di sini ada angka 1, 3, 5 dan 7. Di sini misalkan di dalam contoh soal harusnya berbunyi seperti ini. Diketahui U4 sama dengan 7 dan beda antar suku ialah ini berapa nih beda ya?
Dari 1 ke 3, berarti bedanya 2 ya semuanya. Ialah 2. Tentukan U2. Berarti kita mencari suku kedua. Nah, kita uji rumusnya. UN sama dengan UK. UK itu apa? Nilai suku uji. Nah, nilai suku uji itu ini ya, berarti 7. Kita taruh 7 di sini. Lalu N itu apa? N itu suku yang dicari nilainya. Kita mencari suku kedua, berarti di sini kita taruh angka 2. Lalu K itu suku nilai uji berada. Nah, suku nilai uji berada itu di suku keempat ya, U4. 4. Dan bedanya di sini 2. Kita tulis 2. Tinggal kita hitung. Kita hitung dulu ini yang perkalian deh. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8 ya. Jadi nanti kita tulis di bawahnya itu seperti ini. Ditambah dalam kurung 4 kurang 8 sama dengan 7. 4 dikurang 8 minus ya, minus 4. Dan di sini ada tanda plus atau positif. Positif ketemu negatif ya itu negatif ya. Jadi 7 dikurang 4 sama dengan 3 ya. Nah, kita cek apakah benar. Apakah benar 3 itu berada di suku kedua. Kita lihat urutan ini. 1, 2. Nah, 2 di sini ya. Ternyata angkanya 3, berarti perhitungan kita sudah benar. Nah, ini untuk rumus yang pertama. Lalu ada lagi rumus yang kedua. Nah, fungsi dari rumus kedua itu digunakan apabila suku yang dicari nilainya hanya diketahui nilai suku utamanya saja. Nah, untuk keterangan rumusnya itu kurang lebih sama ya. WN itu suku ke N, A itu nilai. Bedanya ini ada A ialah nilai pada suku pertama, lalu ada N suku yang dicari nilainya, lalu B beda antar suku. Nah, cara mencarinya pun masih sama ya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Diketahui sebuah baris aritmatika memiliki suku pertama bernilai 1 dan beda antar sukunya yaitu 2. Tentukan nilai pada suku ketiga. Oke, kita uji si rumus ini. Oke. Tadi A itu nilai pada suku pertama. Nilai pada suku pertama bernilai 1 nih. Jadi di sini kita tulis itu. Lalu dan beda antar sukunya yaitu 2. Berarti ini sini 2. Nah, yang dicari itu apa? Yang dicari itu tentukan nilai pada suku ketiga. Oke, sini 3. Tinggal kita hitung ya. Di sini 3 dikali 2 6 ya, dan 1 kali 2 2. Ini kita tulis di bawahnya jadi seperti ini nanti. 1 ditambah 6 dikurang 2 sama dengan 1. 6 dikurang 2 itu 4 ya. 4. Nah, berarti ini hasilnya 5. Ternyata pada suku ketiga nilainya itu 5. Nah, coba kita cek secara logika ya. Kita beda dulu soalnya. Diketahui sebuah baris aritmatika memiliki suku pertama bernilai 1. Kita tulis 1. Lalu antar sukunya itu 2. Nah, 1 ditambah 2 itu berapa? 3 ya. Nah, dan 3 ditambah 2 hasilnya itu 5. Kita lihat 5 itu berada di suku berapa, kita hitung 1, 2, 3. Nah, pada suku ketiga ini nilainya itu 5 ya. Jadi sesuai dengan perhitungan yang kita lakukan. Oke. Lanjut lagi, di sini ada baris geometri.
Nah, secara pengertian, baris geometri adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan R. Nah, jadi ini didapatkan melalui perkalian ya. Sebelumnya kalau di sini didapatkan dari penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau pada baris geometri didapatkan melalui perkalian. Dan rumusnya pun ada dua ya, seperti pada baris aritmatika. Dan keduanya ini memiliki fungsi yang berbeda. Di mana di rumus yang pertama digunakan apabila suku yang dicari hanya diketahui nilai dan letak suku tertentu yang lain. Nah, kita bedah si rumusnya. UN itu suku ke N, ada OK yaitu nilai suku yang diuji, lalu ada N suku yang dicari nilainya, ada K suku nilai uji. Si nilai ujinya itu berada di suku keberapa. Lalu ada R, rasio antar suku, di mana R itu didapatkan dari rumus ini. Nah, bedanya antara baris aritmatika sebelumnya, pada baris geometri, beda antar suku itu disimbolkan dengan R atau rasio. Kalau di baris aritmatika kan dengan B. Dan cara mendapatkan rasionya itu berbeda rumusnya dengan pada baris aritmatika, di mana di sini pada rasio yaitu rumusnya UN per UN-1. Itu bisa dibilang suku itu dibagi dengan suku sebelumnya. Nah, jadi cara mendapatkan R itu seperti itu. Nah, di sini ada contoh 1, 2, 4, 8. Kita coba pakai rumus untuk mengujinya. Mungkin nanti soal yang akan keluarnya itu seperti ini. Diketahui U4 sama dengan 8. Lalu rasio antar suku. Kita lihat 8 ketika dibagi dengan 4 hasilnya 2 ya. Jadi rasio antar sukunya itu 2. Nah, 2. Sini kita tentukan U2. Kita akan uji si rumus ini. Apakah ketika rumus ini digunakan untuk mencari U2 atau suku kedua hasilnya itu 2. Oke, kita coba. Di sini U2 berarti UK itu nilai suku uji. Nilai suku uji itu 8 ya. Kita tulis 8 dikali dengan R. Rasio antar suku itu 2 ya. Berarti di sini status 2. Lalu N itu suku yang dicari nilainya. Kita mencari suku kedua. Dan K suku nilai uji berada di mana? Nah, di sini berarti berada di suku keempat ya. Lalu kita coba hitung. Sini berarti 8 dikali 2 pangkat 2 dikurang 4 min 2 ya. Lanjut 8 dikali berapa nih, 2 pangkat min 2 itu berapa? 2 pangkat min 2 0,25 ya. Jadi 8 dikali 0,25. Nah, berapa hasilnya? 8 dikali 0,5 kan 4. Berarti kalau 8 dikali 0,25 itu hasilnya 2 ya. 2. Kita cek pada baris yang kita buat sebelumnya.
apakah pada suku kedua nilainya itu 2. Kita lihat 1, 2. Nah, ternyata benar ya. Ternyata si rumus ini benar bisa berjalan gitu. Mungkin kita langsung lanjut di rumus kedua. Oke, kita lihat di sini. Rumus kedua itu digunakan apabila suku yang dicari nilainya hanya diketahui nilai suku pertamanya saja. Nah, untuk rumusnya itu seperti ini. UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Di mana UN itu suku N, A itu nilai pada suku pertama, N itu suku yang dicari nilainya, dan R itu rasio antar suku. Rumusnya pun masih sama ya, sama yang sebelumnya tadi. Nah, di sini ada contoh soalnya. Diketahui sebuah baris geometri memiliki suku pertama bernilai 1 dan beda antar sukunya yaitu 2. Tentukan nilai pada suku keempat. Oke, agak lebih mudah kita pindahkan si rumus ini. Enggak kita masukkan. Di sini soalnya berbunyi tentukan nilai pada suku keempat. Berarti di sini UN-nya menjadi 4. Nah, A itu nilai pada suku pertama yaitu 1 ya, di sini bernilai 1. Nah, di sini rasionya beda antar sukunya itu 2. Oke, plus 2 N itu 4 ya, lalu 1. Oke, kita langsung melakukan perhitungan. Sini berarti 1 dikali 2 pangkat 4 dikurang 1, 3. Oke, sama dengan 1 dikali 2 pangkat 3, 8 ya. Nah, 1 kali 8 itu hasilnya 8. Oke, mungkin kita langsung uji ya secara logika. Apakah perhitungan kita menemukan rumus tadi itu benar atau enggak. Oke, berarti suku pertama kan 1. Tulis 1. Nah, ini karena ini merupakan baris geometri, jadi antar sukunya itu dikalikan dengan si rasio. Nah, rasionya itu 2 ya. Jadi 1 kali 2 berarti 2 ya. Lalu lanjut lagi. Berarti 2 dikali 2. Nah, berarti hasilnya itu 4. Dan lagi 4 kali 2 hasilnya 8. Nah, kita hitung nih. 1, 2, 3, 4. Nah, suku keempat itu secara logika nilainya 8. Nah, berarti sama nih dengan hasil dengan kita menggunakan rumus tadi. Nah, jadi untuk baris geometri untuk penggunaan rumusnya itu seperti itu ya. Lanjut ke selanjutnya yaitu deret. Tadi setelah membahas baris, sekarang kita masuk ke deret. Nah, deret itu salah satu cabang ilmu dalam matematika yang masih ada hubungannya dengan baris bilangan. Deret bilangan juga terdiri dari 2 macam, seperti halnya baris bilangan, yaitu deret bilangan aritmatika dan deret bilangan geometri. Nah, jadi sama ya. Di deret pun ada deret aritmatika dan deret geometri. Nah, mungkin kita langsung saja nih cari tahu. Di sini ada deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dari suatu baris aritmatika. Nah, jadi ketika ada suatu baris aritmatika, kita mau jumlahkan si suku-sukunya ini, nah itu disebut dengan deret aritmatika. Untuk bentuk umumnya seperti ini ya. Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai U ke N gitu. Nah, di sini ada rumusnya. Rumusnya pun ada 2. Seperti ini. Ini kedua-duanya sama. Bukan seperti pada baris ya. Dibedakan nih. Kalau ini untuk apa, ini untuk apa. Ini kedua-duanya pun sama nih rumusnya. Oke, untuk keterangannya itu Sn merupakan jumlah n suku pertama, Un bukan suku ke n, A itu suku pertama, B itu beda atau selisih, dan n banyaknya suku. Nah, contoh nih,
1 tambah 3 tambah 5 titik-titik sampai 999. Tentukan Sn. Biar terlihat di bawah. Oke, sini kita lakukan penyelesaiannya ya. Tentukan Sn. Nah, jadi kan diketahui nih, UN itu 999 dan A itu 1 dan B itu 2. Nah, di sini kan karena berbunyi deret aritmatika itu penjumlahan suku-suku dari suatu baris aritmatika. Nah, untuk penyelesaiannya pun kita menggunakan baris aritmatika terlebih dahulu. Jadi di mana ini kita menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N-1 ditambah B. Kita masukkan UN itu 999 sama dengan A itunya 1 ya. Lalu ditambah N-1, bedanya itu 2. Kita lihat 1, 3, 5. Dari 1 ke 3 itu bedanya 2, dari 3 ke 5 itu bedanya 2 ya. Lanjut, 999 sama dengan 1 ditambah 2-nya masuk ke N menjadi 2N dikurang 2. Dan ini hasil dari 1 kali 2. Lalu ke bawah lagi 999 sama dengan 2N 1 karena ini dikurang dengan ini ya. Hasilnya jadi hanya min 1. Nah, min 1 ini pindah ke depan. Jadi 99 ditambah 1. Hasilnya 1000 ya. 1000 sama dengan 2N. Nah, N itu berarti 500. Kenapa 500? Karena si 1000, karena ini perkalian, ketika pindah ke depan menjadi sebuah pembagi ya. Jadi 1000 dibagi 2. Hasilnya itu 500. Jadi N-nya itu 500. Nah, setelah dapat N, barulah kita masuk ke rumus si Sn. Di mana Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N-1 kali B. Nah, kita masukkan si angka-angkanya. Sn sama dengan 500 dibagi 2 dalam kurung 2 kali 1 ditambah dalam kurung 500 min 1 kali 2. Ke bawah lagi, Sn sama dengan 500 per 2 dalam kurung 2 tambah 1000 dikurang 2. Ini karena ini kali ini dan ini kali ini ya, ingat. Oke, lanjut lagi. Sn sama dengan, karena 500 bagi 2 itu 250, jadi kita tulis 250 dikali dengan 1000. Kenapa dikali 1000? Karena ini dan ini dicoret ya. Oke, jadi Sn-nya itu berapa? Sn-nya itu hasil dari 250 dikali 1000, yaitu hasilnya 250.000. Jadi dari suku pertama yang bernilai 1 sampai suku ke N yang bernilai 999 itu hasilnya 250.000. Nah, jadi untuk penggunaan deret aritmatika seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini sedikit peninggalan nih. Jadi di dalam barisan aritmatika sebenarnya itu ada lagi sebuah rumus, yaitu nilai tengah. Mencari nilai tengah pada suatu baris aritmatika. Nah, tapi nilai tengah ini berlaku ketika jumlah suku itu ganjil. Nah, kalau ganjil baru berlaku nilai tengah. Kenapa gitu? Kalau genap kan itu nggak bisa ini. Ketika dibagi pasti habis. Tidak seperti ganjil. Kalau ganjil itu angka ganjil ketika dibagi pasti memiliki sisa. Nah, makanya nilai tengah itu hanya berlaku pada sebuah suku yang jumlahnya itu ganjil. Nah, dimana rumusnya itu 2A plus N-1 kali B per 2. Itu untuk nilai tengah. Kita langsung aja, karena ini ya agak mudah, kita langsung saja ke deret geometri. Nah, di sini ada deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan geometri. Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku ke N. Nah, jadi ketika kita memiliki suatu deret geometri dan kita mau mencari jumlah dari keseluruhan deret itu, nah kita gunakan rumus dari deret geometri ini, di mana rumusnya itu ada 2, yaitu untuk rasionya di bawah 0 dan rasionya di atas 0 atau lebih dari 0 ya.
ini kurang dari 0. Dimana di sini rumusnya itu untuk yang kurang dari 0 yaitu Sn sama dengan A 1 kurang Rn per 1 kurang R. Sedangkan yang untuk rasio lebih dari 0 yaitu Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R min 1. Nah, sebagai contoh di sini saya memiliki angka nih. Mungkin kita langsung saja melakukan percobaan rumusnya ya. Mungkin saya coba menjumlahkan dari suku pertama sampai suku ketiga dulu nih. Nah, kita hitung secara manual dulu nih. 1 ditambah 3 ditambah 9. 1 tambah 9, 10. 10 tambah 3, 13 ya. Nah, jadi ketika kita menggunakan rumus ini harusnya hasilnya itu 13. Nah, kita save dulu angka 13-nya. Nah, sekarang kita uji nih. Nah, kita lihat nih sekarang nih. Rasionya ini berapa nih di dalam deret ini? Kita lihat nih. 81 ke 27. 81 dibagi 27, 7 bagi 9, 9 bagi 3. Oh, berarti rasionya itu 3 ya, karena 1 dikali 3, 3, 3 dikali 3, 9, 9 kali 3 itu 27, dan 27 kali 3 itu 81. Jadi langsung saja kita masukkan S. Kita hanya sampai ke suku ketiga, kita S3 sama dengan A, hanya itu satu ya, dikali dengan lalu saya pakai calculation ke rapi pembagiannya. Oke. R pangkat N. R-nya itu 3 ya. N-nya itu 3 juga ya. Karena kita hanya menghitung sampai suku ketiga. Pangkat 3. Mungkin begini aja deh. Pangkat 3. Lalu rumusnya lagi dikurang 1. Lalu R min 1. R-nya itu tadi 3 dikurang 1. Lanjut. Sini 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu 27 ya. 3 pangkat 3 itu 27 berarti. Sini berarti 27 dikurang 1 dan 3 dikurang 1. Nah, ini copy lagi. Kita ke bawah. 27 kurang 1. 26 ya. 26 dibagi dengan 3 kurang 1, 2. Lanjut lagi ke bawah lagi. Sama dengan 26 bagi 2. 13 ya. 13 kali 1, 13. Nah, kita lihat nih apakah sesuai. Ternyata sesuai ya, antara kita hitung secara logika satu persatu dan secara dengan rumus, yaitu hasilnya sama 13. Nah, ini bayangkan apabila kalian memiliki suatu kasus kalian harus menghitung jumlah dari deret yang ada. Misalkan deret yang ada itu memiliki sampai 1000 suku gitu. Nah, agar lebih cepat mempermudah berapa hasil penjumlahan antar deret itu, bisa menggunakan rumus ini, rumus deret geometri. Habis. Nah, mungkin seperti itu untuk penjabaran materi tentang baris dan deret. Mungkin saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.